Inilah salah satunya sebab 7 kebiasaan yang bikin kelas menengah langsung miskin. Tak sebutkan cepat. Terlalu nyaman dengan utang kartu kredit, bulanannya kartu kredit. 2, tidak punya dana darurat cadangan. Dana darurat cadangan begini, minimal 3 kali gaji disimpan 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau masa resesi nggak asik gini, minimal 6 bulan Anda punya dana cadangan. Artinya 6 bulan, 6 kali gaji bulanan, 6 kali itu disimpan. Nah sekarang ini orang udah nggak punya simpanan lebih dari 3 bulan. Bahkan zaman tadi kalau udah pakai besok aja aku mau buruk. Besok aja aku masih ini gagal. Gagal kok 3 hari lalu tak tunggu ya. Dana darurat itu 3 paling sedikit kalau masa bagus itu 3 bulan. 3 bulan itu gimana? Kalau tiba-tiba anak sakit itu ada dana yang diparkir tadi loh. Kalau ada tiba-tiba nggak terjadi ya, anak sakit atau masuk rumah sakit atau apa, atau tagihan apa yang cuma data, itu ada dana cadangan, itu namanya dana darurat atau dana cadangan, minimal 3 bulan gaji atau 6 bulan gaji. Tapi paling bagus, nah kalau saya penganut 1 tahun gaji. Jadi kalau ada apa-apa tuh tetap cadangannya banyak gitu. Orang 1 kali cadangan, diambil modal. Nah, ini seminar ini paling dulu, karena seminar ini membumi loh. Orang mengaya-kaya kok dikasih tahu. Jadi Anda bisa ngasih tahu sama bapak jemaatku, hei, kalau ada dana singkirin untuk dana cadangan darurat, karena ke depan nggak baik-baik saja. Terus misalnya kebiasaan kelas menengah ketiga sangat menunda investasi. Nggak bisa, umurmu tambah terus saudara-saudara. Bagaimana mungkin orang yang mulai berinvestasi misalnya ya, nabung emas 1 gram sejak umur 25 tahun. Wah, sekarang udah berapa gram? Kalau sebulan 1 gram. Tapi sekarang umurnya 70 baru nabung 1 gram. Wah. Ya, belum sempat belum. Wis menghadap tata. Nah, jadi investasi itu belum bisa menengah. Maka bro, mereka tuh suka bikin gajian, habis kan giling. Oke, nggak disingkirin tuh investasi, giling, makan rumah. Nanti kalau kejuan gimana utang? Gitu. Menunda investasi. Yang berikutnya, kebiasaan kelas menengah yang bikin ambruk di Indonesia menganggap hutang solusi cepat. Pinjol memiskinkan Indonesia Raya ini, menganggap hutang solusi cepat. Berikutnya lagi, berpikir hanya nabung saja. Salah. Kalau kamu nabung, uangmu kamu kasih di bank, tidak usah saya sebut nama bank. Tahu nggak? Kalau kamu nabung uang di bank, uangmu itu digerus nilainya oleh inflasi. Tahu nggak? Kamu udah aku punya uang simpanan di bank, kamu nyimpan 1 juta, tahun depan nilainya nggak seperti 1 juta tahunnya. Karena apa? Setiap tahun semua orang tahu inflasi selalu naik. Inflasi menggerus duitmu. Makanya ojo nyimpen tabungan, karena tabungan sifatnya pasif. Nah, tapi kita boleh nyimpen, boleh, tapi nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Kan kita butuh cepat nih ada apa-apa kan? Itu bagus. Berarti perlu punya tabungan oke. Tapi maksudku gini, jangan segala-galanya tabungan. Tabungan itu diparkirkan sementara, kalau ada lebihnya itu dialihkan kepada investasi. Investasi maksudnya nanti saya terangin, itu bisa reksadana. Investasi ini bukan investasi bodong ya. Jangan. Saya di Pantura dengan investasi bodong katanya. Bukan itu maksudnya. Bukan. Investasi nanti saya terangin. Bukan itu. Tidak bertanggung jawab. Itu investasi tanpa kalkulasi itu. Bukan itu. Investasi itu luas banget. Maksud bukan itu. Jadi gini, kalau cuma nabung saja itu tidak cerdas finansial karena uangmu mandek dan uangmu turun bukannya
Saya kalau saya punya tabungan, saya punya tabungan, tapi secukupnya. Kalau darurat saya perlu, saya tinggal ke ATM jebret keluar cepat gitu loh, ya kan? Kalau misalnya apa ya, semua saya jadikan emas, waduh, kalau ada apa-apa kan akhirnya susah, gitu kan? Nah perlu tabungan, tapi gini, jangan semua habis di sana, gitu. Itu penting juga. Saya sudah mulai memberi gambaran bahwa ternyata kelas menengah jatuh karena itu. Yang terakhir adalah ini, yang keenam. Kelas menengah itu jadi di Indonesia nih betul-betul kelas menengah menjadi makin miskin itu karena gini, mengabaikan pengeluaran sehari-hari. Jadi kelas menengah itu beli kacang, kecil kacang berapa sih? 10.000. Ini apa? Ini roti gini kecil. Tahu nggak? Begitu air bulan yang kecil-kecil itu ternyata ke Alfamart mipil permen, beli roti kecil apa? Tapi kurang. Begitu dilihat pengeluaran air bulan 1,5 juta hanya untuk yang kecil-kecil. Nah, kecerdasan bergantung pada pengeluaran kecil, nggak ada mereka semua. Maka makin miskin. Uang mereka itu nggak sadar itu lari kepada konsumtif yang begitu tinggi. Makanya kalau tahu sudah uangnya memang terbatas, belum mesti kaku sama pengeluaran yang kecil-kecil. Akan cuma kecil, ya kan kali. Cuma 3.000 kok, kan kali 30. Rasain. Yang terakhir inilah yang kelas menengah di Indonesia jatuh miskin, mengabaikan pendidikan finansial. Ini arah saya hari ini. Saya ulangi, ini arah saya hari ini. Mengabaikan pendidikan keuangan. Rata didik. Memahami konsep dasar keuangan aja, investasi itu apa nggak ngerti? Apa hubungannya investasi dengan menabung? Nggak ngerti. Hubungannya apa pengeluaran dan pendapatan? Nggak ngerti. Apa itu pendapatan? Apa itu pengeluaran? Apa jenisnya? Nggak ngerti. Sehingga terpecah hatinya. Waktu Mamon, setan lewat Mamon datang ke gereja. Di teori-teori saudara seperti dia ngerti, Mamon tipu kita. Cara kita mengelola finansial agak cerdas habis itu. Jadi Mamon itu gak cukup di TikTok. Dalam mata Yesus, roh keluar. Tapi cara berpikirnya tetap Mamon. Jadi rohnya pergi, tapi cara berpikirnya tidak dibangun. Jadi Anda itu penting setannya, tapi cara berpikirnya dibangun juga. Jangan setannya diusir, cara berpikirnya nggak dibenahi. Makanya setannya pergi, datang lagi. Pergi, datang lagi, tetap kiri terus kan? Setannya diusir pergi, cara berpikir Mamon cara berpikir duit dibenahi. Nah ini banyak pendeta-pendeta yang usir Mamonnya, tapi nggak membangun, menengking setannya, tapi tidak membangun cara hidup dan cara berpikirnya. Makanya jemaat kepada dalam lingkaran setan terus, karena cuma setan-setannya aja yang ditengking. Tapi setannya datang, dan setan ini memanfaatkan cara berpikir yang beliau. Nah, cara berpikir soal finansial kita jadi betul. Makanya saya rindu banget. Saya kalau keluar negeri, di luar negeri, di negara-negara maju yang saya kunjungi, itu anak 6 tahun, 7 tahun, itu harus dipercaya maminya dan papinya untuk mengelola duit. Nanti anaknya diajari bagaimana kok dikasih 100.000 mengelola duitnya bagaimana. Di luar negeri, anak-anak SMP di sekolah juga ada pendidikan finansial. Maksudnya mereka hebat kalau ngatur duit, rigid. Mereka pun tahu apa ada spending, pengeluaran, apa artinya income, apa artinya keren banget. Nah kita nggak ada di situ. Cuma kita ikut ada dalam golongan kelas menengah yang dimiskinkan sekarang karena ketidaktahuan tentang finansial. Saya cukup sedih ya fakta-fakta yang seperti ini. Coba slide berikutnya.